Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 8 Januari. 1. Santo Severinus. Paus Severinus anak Abinus yang berasal dari Roma. Pada bulan Oktober tahun 638, ia dipilih menjadi paus. Tetapi peneguhan kepausannya ditunda selama 19 bulan, karena ia dituduh menganut aliran sesat ektesis, yang mempertahankan pendapat bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi, monotelitisme. Perlawanan besar terhadap Severinus datang dari Ishak, pemimpin dari Ravenna. Tetapi Severinus tetap tegas melawan bid'ah itu. Akhirnya pada bulan Mei tahun 640, pilihan atas dirinya sebagai paus diteguhkan dan Severinus naik tahta kepausan. Ia meninggal dunia kira-kira 60 hari kemudian pada bulan Agustus tahun 640. 2. Santo Lucianus Beophis. Martir. Lucianus adalah pewarta Injil yang terkenal di Gaul, sekarang Prancis pada abad ketiga. Ia datang dari Roma dan kemungkinan beliau adalah seorang teman Santo Dionysius dari Paris atau teman Santo Quentinus. Keberhasilannya dalam mewartakan Injil menyebabkan dia dihukum mati bersama rekan-rekannya di Beophis pada masa pemerintahan Kaisar Julianus, kira-kira tahun 290. Peninggalannya berupa 3 buah tempat suci logam bertuliskan namanya, ditemukan di sebuah biara pada abad ke-7. Menurut Rabanus Maurus, pada barang-barang peninggalannya itu terjadi banyak sekali mukjizat. 3. Apollinaris dari Hieropolis. Serangan terhadap iman Kristen dan semua ajarannya merupakan sebuah kenyataan yang dihadapi gereja semenjak dulu. Banyak sekali bapak gereja yang masyhur namanya karena membela mati-matian kebenaran iman Kristiani. Apollinaris, uskup kota Hieropolis, Phrygia termasuk salah satu pembela terkenal ajaran iman Kristen. Dengan kegiatan pengajarannya dan tulisan-tulisan, ia berhasil membela kemurnian ajaran Kristen dari rongrongan para bid'ah, terutama dari golongan ektesis dan montanis. Ia bahkan berhasil membela ajaran iman di hadapan Kaisar Marcus Aurelius. Konon pembelaannya sungguh meyakinkan Kaisar, berkat mukjizat yang dibuatnya di depan Kaisar, tatkala pasukan Kaisar dikepung dan dipermalukan oleh Quadi di Moravia. Ke-12 legion tentaranya yang beragama Kristen diajaknya berdoa bersama-sama, sehingga musuh dapat dikalahkan dengan mudah. Hasilnya ialah pemerintah mengeluarkan sebuah pengumuman untuk menarik kembali larangan terhadap agama Kristen di seluruh daerah kekuasaannya. 4. Santo Apollinaris. Martir. Apollinaris adalah martir abad pertama dan uskup pertama Ravenna, Italia. Konon, ia lahir di Antioquia dan ditabiskan menjadi uskup Ravenna oleh Santo Petrus Rasul. Namun hal ini agak diragukan kebenarannya. Sebagai uskup Ravenna, Apollinaris menghadapi banyak masalah dalam karyanya. 4 kali dibuang dari keuskupan oleh orang-orang kafir dan mengalami berbagai siksaan. Kata orang, ia disesa oleh rakyat banyak pada masa penganiayaan orang-orang Kristen oleh Kaisar Vespasianus, tahun 67–97. Santo Petrus Chrysologus, uskup agung Ravenna abad ke-5, membenarkan penderitaan Apollinaris itu. Beliau mengatakan bahwa Apollinaris memang menderita penganiayaan hebat selama masa kepemimpinannya, namun ia tetap bertahan dalam berbagai siksaan itu. Oleh karena itu, ia menghormati Apollinaris sebagai martir bukan karena ia dibunuh secara keji oleh para penguasa kafir, melainkan karena ia menanggung penderitaan yang luar biasa demi Kristus selama masa kepemimpinannya itu. Santo Severinus. Santo Lucianus Beophis. Apollinaris dari Hieropolis. Dan Santo Apollinaris. Doakanlah kami. Kakarla Channel.